Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Trianisa dengan NPM C1C022032. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang investasi, instrumen ekuitas, dan utang. Baiklah, yang pertama saya akan membahas karakteristik instrumen utang. Apa itu instrumen utang? Jadi, pada umumnya, instrumen utang ini mempunyai karakteristik ini sebagai berikut. Yang pertama itu terdapat nilai jatuh tempo yang mencerminkan nilai yang harus dibayar kepada pemegang surat utang pada tanggal jatuh tempo. Lalu yang kedua, terdapat tingkat bunga yang menyebabkan timbulnya kewajiban pembayaran bunga secara berkala. Nah, yang ketiga itu terdapat tanggal jatuh tempo yang menunjukkan kapan utang ini harus dilunasi. Nah, investasi dalam instrumen ekuitas atau bukan dengan tujuan untuk memperoleh pengaruh signifikan dan pengendalian, yang mana dalam instrumen utang merupakan aset keuangan. Ini diatur pada PSAK 50 revisi 2014 dan PSAK 55 revisi 2014. Instrumen keuangan, pengakuan, dan pengukuran. Nah, berdasarkan PSAK 55 revisi 2014 ini terdapat 4 klasifikasi aset keuangan. Yang pertama itu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar. Yang kedua, investasi dalam kelompok. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Dan keempat, aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Nah, yang selanjutnya ini yaitu tentang pengakuan dan pengukuran awal. Pada saat pengakuan awal investasi, entitas mengukur investasi pada nilai wajarnya. Nah, apabila investasi tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat didistribusikan secara langsung dengan perolehan investasi tersebut. Nah, untuk aset yang diukur pada nilai wajar ini melalui laporan laba rugi, biaya transaksinya ini dibebankan pada saat terjadinya transaksi. Lalu selanjutnya saya akan membahas secara singkat mengenai metode nilai wajar dan metode ekuitas. Yang pertama, metode nilai wajar. Untuk investasi dalam instrumen ekuitas yang tidak menimbulkan adanya pengaruh signifikan atau pengendalian, maka berdasarkan klasifikasi aset keuangan dalam PSAK 55, investasi dalam instrumen ekuitas dapat dibagi menjadi yang pertama itu aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua itu aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.